Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatima Azhara dengan NIM 2003020023, Erlin Septiani dengan NIM 2003020049, dan saya Sri Haryati dengan NIM 2003020047. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus pada materi kompetensi profesional dengan mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Bapak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nurizati SPD MSI. Di sini dari studi kasus yang telah kami diskusikan, pada pengumpulan data itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis suatu dokumen yang sudah dibuat. Dokumen yang digunakan berasal dari dokumen resmi yang dibuat oleh lembaga sosial yang berisi informasi yang relevan. Nah, itu tadi pengumpulan data. Selanjutnya itu ada permasalahan data dan fakta. Itu akan dijelaskan oleh teman kami, Fatima Azhara. Kepada Fatima dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fatima Azhara akan melanjutkan pembahasan mengenai data dan fakta. Konsultan Education Sector Analytic and Capacity Development Partnership (ACDP), Totok Amin Soevijanto mengatakan, pemerintah perlu menyelaraskan teknologi dalam dunia pendidikan agar generasi muda dapat bersaing saat memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Totok berpendapat, kunci kemajuan Indonesia ke depannya sangat bergantung pada sekolah. Karenanya, pengembangan kapasitas di bidang penggunaan teknologi dan internet harus ditingkatkan. Masalahnya, saat ini masih banyak sekolah yang belum bisa memanfaatkan teknologi karena terhambatnya berbagai masalah, seperti kurangnya pelatihan bagi guru, tidak ada listrik yang memadai, serta tidak ada dukungan pemeliharaan alat. Kata Totok saat diskusi di Kemendikbud Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 24/6. Belum semua guru dapat memanfaatkan komputer dan internet dengan maksimal. Akibatnya, di beberapa tempat banyak pula siswa yang tidak memanfaatkan teknologi lantaran gurunya tidak bisa, katanya. Di sisi lain, guru Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK SMP Lebson Rawamangun Wijaya Kusuma atau akrab disapa Om Jai berpendapat pemerintah belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan teknologi komputer dan internet di dunia pendidikan. Bantuan untuk hal itu, kata Om Jai, belum maksimal dan baru berupa diklat. Om Jai berpendapat regulasi dari pemerintah terkait bidang teknologi komputer dan internet sangat lambat. Contohnya soal internet murah, untuk itu saja perlu berjuang 12 tahun, katanya. Di sisi lain, Desti Sarah Sagita, guru yang pernah mengajar di daerah terpencil di Buton, Sulawesi juga bercerita bahwa guru di daerah terpencil masih kesulitan belajar teknologi. Ada sekolah yang sudah dapat komputer dari pemerintah tetapi belum dibuka bertahun-tahun karena mereka tidak mengerti bagaimana cara memasangnya. Saat mau dipasang beberapa tahun kemudian kabelnya sudah berkarat. Menanggapi hal itu, Kasih Penyusunan Program Direktorat P2TK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Tagor Alamsyah Harahap mengatakan pihaknya memerlukan bantuan guru untuk meningkatkan presentasi guru melalui teknologi dan internet di sekolah. Sejauh ini, Tagor mengatakan peran pemerintah baru dalam hal pemberian pelatihan. Kami juga memberikan imbauan kepada mereka, seharusnya kalau guru mau dapat tunjangan profesi, mereka harus bisa meningkatkan kapasitasnya, termasuk berusaha melek teknologi. Totok memberikan 2 rekomendasi bagi pemerintah apabila ingin serius meningkatkan penggunaan teknologi komputer dan internet di sekolah. Pertama, pemerintah harus memastikan para guru bisa menggunakannya.
Kedua, pemerintah harus melakukan pemeliharaan terhadap perangkat teknologi tersebut. Kami lihat ke depannya, guru yang lebih mudah dilatih untuk melek teknologi adalah yang usianya di bawah 45 tahun. Jadi kita butuh menunggu regenerasi itu, kata Toto. Selanjutnya rumusan masalahnya, mengapa masih banyak guru yang dan siswa yang gagap teknologi? Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Bagaimana solusi atau penyelesaian dari masalah tersebut? Faktor-faktor penyebabnya, yang pertama itu ada kurangnya pelatihan kepada guru serta kurangnya pendukung penggunaan alat seperti listrik yang kurang memadai dan tidak ada pemeliharaan alat. Yang kedua, pemerintah juga kurang memberikan perhatian penuh dan khusus terhadap perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan alat, cara menggunakan alatnya juga. Yang keempat, regulasi pemerintah sangat lambat terkait teknologi komputer dan internet. Yang kelima, yang terakhir itu guru di daerah terpencil kesulitan dalam mempelajari teknologi. Untuk itu saja yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fatima Azhara atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk pembahasan dan solusi itu akan dijelaskan oleh Erlin Septiani. Kepada Erlin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya pembahasan dan solusi. Yang pertama, alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan kasus yang dipaparkan, maka kelompok kami simpulkan mengenai alternatif pemecahannya itu seorang guru perlu memahami apa saja kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya yaitu kompetensi profesional guru yang sangat penting. Untuk guru menjalankan profesinya dengan sangat profesional. Contohnya pada kasus itu, guru tidak paham teknologi. Karena jika guru itu tidak memahami bagaimana teknologi itu, maka guru itu sudah jelas tidak profesional. Karena paham teknologi termasuk salah satu kompetensi profesional bagi guru. Jadi solusinya yaitu setiap guru melaksanakan tugasnya mengenai kurangnya pemahaman teknologi dengan meminta guru lain yang paham teknologi untuk mengajarinya. Selanjutnya diadakan juga pelatihan atau workshop mengenai peningkatan kompetensi guru, kompetensi profesional guru. Contohnya pada bidang teknologi yang diselenggarakan oleh pihak sekolah ataupun pemerintah secara rutin, sehingga dapat memahami dan bisa menerapkan teknologi dalam dalam komunikasi dan peningkatan skill mereka sendiri. Yang kedua itu perlakuan. Seorang guru harus dan wajib untuk melek teknologi agar mendapatkan tunjangan dalam profesinya. Kemajuan bangsa Indonesia kedepannya sangat bergantung pada sekolah dan dunia pendidikan. Agar siswanya melek teknologi, maka diharuskan seorang guru juga melek teknologi agar pembelajaran tidak monoton dan bidang penggunaan teknologi dan internet di lingkup pendidikan sangat rendah. Maka dari itu harus ada perkembangan di setiap sekolah mengenai teknologi. Yang ketiga itu evaluasi. Sangat diperlukan peningkatan kompetensi profesional guru agar tercapainya tujuan pelaksanaan tugas tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang guru. Perlu pula diadakannya evaluasi kepada seluruh guru yang ada di Indonesia guna mencari tahu apakah sudah melek teknologi serta dapat memanfaatkannya untuk pengembangan diri atau belum. Oleh karena itu, seorang guru harus profesional dengan melek teknologi agar pelaksanaan profesinya dapat berjalan dengan maksimal. Yang keempat, tindak lanjut. Kasus seperti ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah agar mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan bantuan teknologi. Dua hal yang dapat pemerintah lakukan yaitu, pertama, pemerintah harus mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada guru-guru mengenai teknologi. Dengan melakukan itu, pemerintah dapat memastikan bahwa guru-guru sudah melek teknologi. Yang kedua, pemerintah harus memantau secara rutin dan berkala mengenai pemeliharaan perangkat komputer serta perangkat pembelajarannya. Pemerintah harus mengawasi hingga di daerah-daerah terpencil, sehingga apabila terjadi kerusakan atau tidak layak untuk digunakan lagi, pemerintah dapat bekerja sama untuk menentukan solusinya agar pelaksanaan pembelajaran efektif, efisien, serta kondusif. Kepala sekolah pun harus bisa membantu dan bekerja sama dengan pemerintah untuk program yang dilaksanakan guna guru menjadi melek teknologi. Dengan begitu, kompetensi profesional guru pun akan meningkat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Elin Septiani atas penjelasannya. Nah, itulah tadi penjelasan hasil diskusi tentang studi kasus pada materi kompetensi profesional yang telah kami kerjakan. Selanjutnya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.